Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Maulida Rubaa dari kelas 11 Apisena 2. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan tentang sejarah yang cukup gelap tapi sangat penting untuk kita ketahui, yaitu tentang keberanian rakyat Indonesia dan tentang seorang perwira Belanda yang terkenal kejam. Kisahnya terjadi di Sulawesi Selatan pada tahun 1946 tentang pembantaian Westerling dan keberanian rakyat Lapris. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ketika rakyat Indonesia sedang bersorak bahagia dan bendera merah putih berkibar di mana-mana, tapi ternyata kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena ternyata Belanda datang kembali dengan menumpang pasukan sekutu Inggris yang bernama Afne. Sebenarnya maksud dari kedatangan Afne ini baik banget, karena mereka ingin membersihkan bekas-bekas jajahan Jepang kepada Indonesia. Nah, karena si pasukan Afne ini membawa pasukan Nika atau Netherlands Indies Civil Administration, mereka trust issue karena mereka takut kejadian yang dulu terulang lagi karena mereka dijajah oleh Belanda ini sebegitu lamanya. Dan ternyata benar aja si Nika ini datang sambil ngomong dengan sombong kalau Indonesia ini masih milik mereka gitu. Dan ternyata mereka ini udah punya plan buat ngediriin negara federal di Indonesia supaya bisa dengan gampang mereka kendalikan dan Indonesia bisa sangat cepat untuk terpecah belah. Nah, setelah mendengar hal itu, rakyat Indonesia tentu gak diem gitu aja. Di Sulawesi Selatan terbentuklah Lapris atau Laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi Selatan yang isinya cuma orang-orang biasa kayak petani, nelayan, pemuda biasa sampai mantan tentara KNIL. Buat yang belum tahu, tentara KNIL ini adalah angkatan bersenjata yang dikelola oleh kerajaan Belanda di wilayah jajahannya yaitu Hindia Belanda, yang sekarang wilayahnya sudah menjadi bagian dari Indonesia. Senjata yang mereka gunakan cukup sederhana karena cuma menggunakan bambu runcing, parang, dan beberapa senapan rampasan. Tapi semangat mereka luar biasa banget. Mereka menyerang pos Belanda, menggempur konvoi, sampai menyusup ke kota, sampai si Belanda ini kewalahan. Dari situ Belanda marah besar. Siapapun yang dianggap membantu Lapris akan dianggap musuh. Maka dikirimlah seorang perwira muda yang namanya akan menakutkan, yakni Raymond Pierre Paul Westerling. Dia lahir di Istanbul, Turki tahun 1919, keturunan Belanda Yunani, dan dibesarkan di keluarga militer. Westerling sudah terbiasa dengan disiplin keras dan konflik sejak muda. Dia jadi komandan Depot Special Troepen, pasukan khusus Belanda untuk operasi rahasia dan perang kontra gerilya. Dia terkenal karena strategi militernya yang cepat, agresif, dan sangat brutal. Menurut aku, Westerling ini benar-benar gila. Dia datang ke kampung orang, mengumpulkan penduduk, lalu asal tunjuk orang sebagai pemberontak. Tidak ada bukti, bahkan tidak ada pengadilan. Hanya tuduhan, lalu langsung ditembak di depan keluarganya. Itu udah bukan perang lagi, tapi itu pembantaian. Malam itu Sulawesi Selatan berubah menjadi neraka. Orang-orang ditendang keluar rumah, dipaksa berbaris di lapangan, kayak kakek, nenek-nenek, bahkan anak-anak. Jika Westerling bertanya siapa yang membantu Lapris dan tidak ada yang menjawab, maka Westerling akan menembak sembarang orang. Rumah-rumah dibakar, sawah dirampas, jeritan ibu kehilangan anaknya, dan tangisan anak yang kehilangan ayahnya memenuhi malam-malam di Sulawesi Selatan.
Dan sekarang jika kita mendengar cerita itu rasanya sangat miris dan ingin marah karena bagaimana bisa ada manusia sekejam itu. Waktu itu Westerling bukan hanya melawan pejuang, tapi membantai orang-orang yang tidak bersalah. Sejarah rakyat mencatat korban mencapai 40.000 jiwa, tapi Belanda mencoba menutup-nutupinya hanya dengan menyebutkan 2.000 jiwa. Coba bayangkan, 40.000 jiwa itu sama saja dengan menghapus seluruh isi sebuah kota. Dan komentar kita jelas, mau ditulis berapapun di buku, mau dikecilkan angkanya, penderitaan itu nyata. Setiap satu nyawa yang hilang adalah satu keluarga yang hancur. Itu tidak bisa disangkal oleh siapapun. Westerling akhirnya dipanggil pulang ke Belanda. Bukan karena hatinya luluh, tapi karena Belanda mulai merasakan tekanan dunia internasional. Mereka sadar kekejaman Westerling sudah tidak bisa terus ditutupi. Meski ia pergi, bekas jejaknya tetap ada. Ribuan warga tewas, desa hancur, dan ketakutan masih menyelimuti orang-orang yang selamat. Meski ribuan nyawa melayang, satu hal yang tidak bisa dibunuh oleh Westerling adalah semangat rakyat. Semangat mereka yang terus mengalir menjadi bagian dari perjuangan Indonesia hingga akhirnya merdeka diakui oleh dunia. Sekian cerita pembantaian Westerling dan perjuangan rakyat Lapris yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.